Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan volume and mole unity. Dengan anggota kelompok yaitu Muhammad Airun Revaldi, Zahra Nurulita Amanda, Apriliana Saputri, Arifin Abdullah, Cindy Purwanti, dan Emrehan Alfiano. Baiklah, di sini saya akan persilakan Emrehan Alfiano untuk menjelaskan. Baik, izin melanjutkan. Volume and mole unity atau satuan volume dan mol. Satuan fraksi volume sering digunakan untuk konsentrasi gas. Satuan fraksi mol yang paling umum adalah ppmv atau part per million by volume, atau disebut sebagai ppm atau ppmv yang didefinisikan sebagai ppmv atau sama dengan V per V total kali 10⁻⁶. Konverter bagian per juta atau ppm untuk gas. Konverter ini menghitung nilai terukur dalam satuan ppm ke dalam satuan miligram per meter kubik dan sebaliknya. Satuan ppm digunakan di beberapa cabang dengan cara yang berbeda, dengan cara mengubah nilai dengan satuan yang tepat, dengan memasukkan konsentrasi dalam satuan ppm atau dalam satuan miligram per meter kubik. Nilai akan langsung dikonversi dan ditampilkan di bagian bawah. Signifikansi ditentukan secara otomatis, guna nol ekstra untuk memperluas signifikansi. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Arifin Abdullah. Dipersilakan. Baiklah, izin melanjutkan. Bagian per juta volume atau mol di udara. Dalam literatur polusi udara ppm diterapkan pada gas selalu berarti bagian per juta volume atau mol. Ini adalah identik untuk gas ideal dan praktis identik untuk sebagian besar gas kepentingan polusi udara pada 1 atm. Cara lain untuk menyatakan nilai ini adalah ppmv. 1 bagian per juta berdasarkan volume sama dengan volume gas tertentu yang dicampur dengan 1 juta volume udara. 1 ppm sama dengan 1 gas volume per 10⁻⁶ air volume. Oleh karena itu, volume mikroliter gas dalam 1 liter udara akan sama dengan 1 ppm, di mana 1 ppm sama dengan 1 UL gas per 1 liter air. Untuk mengkonversi ppmv untuk ekspresi metrik seperti UG per M3, dan densitas gas yang bersangkutan diperlukan. Massa jenis gas dapat dihitung dengan hukum Avogadro yang berbunyi gas dengan volume yang sama pada suhu dan tekanan yang sama, mengandung jumlah molekul yang sama. Hukum ini menyeratkan bahwa 1 mol gas pada STP volume 22,71 mana sih nih? Volume 22,71108 liter dalam kurung dm kubik terlipat juga disebut sebagai volume molar gas ideal. Standar suhu dan tekanan atau STP didefinisikan sebagai kondisi 100,00 kPa dalam kurung 1 bar dan 273,13 K dalam kurung 0 derajat Celcius yang merupakan standar IUPAC. Jumlah mol gas yang bersangkutan dapat dihitung dengan berat molekul 1 ppm sama dengan Vm per M dikali 1 UG gas per 1 L air, di mana Vm sama dengan volume molar standar gas ideal dalam kurung pada 1 bar dan 273,15 K, 22,71108 L per mol. M sama dengan berat molekul gas dalam kurung G per mol. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan saya persilakan Apriliana Saputri untuk menjelaskan. Baiklah, izin melanjutkan. Untuk mengubah ppm per mol, persamaan yang sama dapat digunakan. Hal ini dapat diperjelas dengan notasi berikut. 1 ppm sama dengan 1 mikromol gas per 1 mol air, sama dengan Fm per M 1 mikrogram gas per 1 liter air. Dengan memeriksa dimensi bagian paling kanan dari persamaan, akan ditemukan nilai tak berdimensi seperti konsentrasi dalam ppm.
untuk menghitung konsentrasi dalam dimensi metrik dengan kondisi suhu dan tekanan lain. Hukum gas ideal sangat berguna. Volume F dibagi dengan jumlah molekul N menyatakan volume molar Fn gas dengan suhu T dan tekanan P. Dengan rumus Fn sama dengan F per N sama dengan RT per P. Di mana Fn sama dengan volume molar spesifik gas ideal atau pada tekanan P dan suhu T. L per mol, F sama dengan volume gas meter kubik, N sama dengan jumlah molekul atau mol, R sama dengan konstanta hukum gas universal, T sama dengan suhu atau K, P sama dengan tekanan atau P. Dengan persamaan ini menjadi jelas bahwa notasi persentase dengan ppm jauh lebih berguna karena kemandirian suhu dan tekanan. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilakan Muhammad Ayun Rivaldi untuk menjelaskan. Bagian perjutaan berat dalam air. Konsentrasi dalam ppm gas dalam air berarti berat. Untuk menyatakan konsentrasi ini dengan kesatuan metrik diperlukan kerapatan air. Kepadatan air murni harus menurut definisi 1000 kg atau M/3 pada suhu 3,98 derajat Celcius dan tekanan atmosfer standar. Hingga tahun 1969 sampai saat itu, ini adalah definisi rata-rata untuk kilogram. Saat ini, kilo definisikan sama dengan massa protein kilogram internasional. Air dengan kemurnian tinggi dalam kurung PSMOW tutup kurung pada suhu 4 derajat Celcius dalam kurung IPTS 68 tutup kurung dan tekanan atmosfer standar memiliki massa jenis 999,9750 kg atau M/3. Kepadatan air dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan pengotor, yaitu gas terlarut atau salinitas air. Bahkan konsentrasi gas terlarut dalam air mempengaruhi kerapatan larutan. Secara alami, ada kemungkinan air mengandung konsentrasi deuterium tertentu yang mempengaruhi kepadatan air. Konsentrasi ini disebut juga komposisi isotop. Perhitungan yang akurat pada konversi ini hanya mungkin jika densitas air diukur. Dalam praktiknya, kerapatan air diatur menjadi 1,0 10 3 kg atau M/3. Saat menghitung konversi dengan nilai ini, Anda mendapatkan sekian rumusnya. 1 ppm sama dengan 1 mg gas per 1 kg water sama dengan 1 mol 1 mg gas per 1 L water. W sama dengan kepadatan air dalam kurung 1,0 kali 10 3 kg atau M/3 tutup kurung. Baiklah, selanjutnya saya persilakan Sini Purwanti untuk menjelaskan. Contoh 1. Campuran gas mengandung 0,001 mol sulfur dioksida atau SO2 dan 0,99 mol udara. Berapa konsentrasi SO2 dinyatakan dalam satuan ppmv? SO2 sama dengan VSO2 per V total kali 10⁻⁶. VSO2 sama dengan 0,001 mol SO2 kali RT per P. V total sama dengan 0,999 tambah 0,001 mol total dikali RT per P sama dengan 1000 mol total dikali RT per P. Disubstitusikan menjadi 0,001 mol SO2 dikali RT per P per 1000 mol total dikali RT per P dikali 10⁻⁶. 0,001 liter SO2 dibagi 1000 liter total dikali 1000⁻⁶ sama dengan 1000 ppmv.
Contoh berikutnya yaitu terlihat konsentrasi tembaga sebesar 200 ppb dalam 2 liter air minum mineral. Tentukan banyak tembaga yang terlarut dalam air tersebut. Penyelesaiannya diketahui banyak air sama dengan 2 liter dan konsentrasi tembaga sama dengan 200 ppb. Untuk mengetahui massa tembaga, kita perlu mencari massa dengan mengubah rumus hanya untuk menemukan massa. ppb sama dengan massa zat terlarut per volume larutan. Massa zat terlarut sama dengan ppb kali volume larutan, yaitu 200 ppb dikali 2 liter sama dengan 400. Jika massa zat tembaga yang terlarut pada air mineral tersebut sebesar 400 atau sama dengan 0,4 jika dikonversikan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada yang ingin bertanya, silakan melalui kolom chat yang telah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.